Oke, kembali lagi bersama saya dalam tutorial Proteus dan CVR. Pada video kali ini kita akan membuat eh, rangkaian LED, kemudian 7 segment dan push button. Oke, mari kita langsung saja pada software Proteusnya, kita new project ya. Project. Kemudian kita buat di sini LED dulu. Oke. Kemudian oke, di sini kita buat folder baru. Tutorial. Nah, oke. Pada folder tutorial. Oke, sorry, kita buat dalam tutorial ini kita pisahkan ya untuk Proteus masing-masing. Nah, Proteus sendiri dan CPIPR nanti sendiri. Oke, dalam tutorial Proteus. Kemudian new project, next. Nah, di sini kita buat skematik ya. Oke, next. Nah, di sini PCB nggak usah, dan firmware juga tidak usah, berarti finish. Nah, oke, langsung muncul skematik ini. Kalau misalkan dari kalian tadinya defaultnya tadi nggak buat skematik atau PCB, itu mudah, kalau tampilannya pasti kosong. Nah, kalau kosong nanti tinggal klik ini aja nih, isis. Nah, ini langsung gitu. Oke, kemudian komponen yang kita perlukan di sini, kita carinya di komponen mode ya di sini. Nah, kemudian pick device di sini. Nah, yang kita perlukan adalah ATM microcontroller ya, chip. Kita di sini akan menggunakan ATmega 16 saja. Mencari ATmega 16, double klik. Nah, setelah itu yang kita butuhkan aja, ini kan LED terlebih dahulu, maka LED. Oke, LED ya. Kemudian cari LED-nya. Saya di sini warna kuning saja, LED aktif warna kuning. Kemudian resistor, klik res. Nah, oke. Setelah itu langsung saja kita buat rangkaiannya di sini. Ini chipnya. Untuk menggeser ya tinggal klik scroll mouse. Kalau untuk ngezoom in zoom out, scroll mouse-nya dinaikkan turunkan. Nah, kemudian kita buat resistor di sini, taruh, kemudian LED-nya di sini. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan selanjutnya adalah di ini ya, ground ya, ground untuk mengalir listriknya LED. Klik saja, sambungkan, tinggal diklik ujung ini dengan ujung ini. Nah, kita akan menggunakan port C ya. Port C di sini ada 4 port. Port A, port B, port C, dan port D. Setiap port itu ada 8 pin pada ATmega 16 ini. Nah, kita akan menggunakan port C. Nah, di sini resistornya, besaran resistornya kita buat 220 saja. Oke. Nah, rangkainya sederhana seperti ini. Setelah itu kita langsung ke kode Vision AVR-nya. Nah, ini kita bikin dua ini aja, dua jendela. Nah, di sini new project, kita pakai yang paling atas, AVR 8. Kemudian memang lama ya. Oke. Nah, setelah itu kita di sini nih di ketutupan
kode wizardnya. Nah, di sini sudah otomatis ATmega 16. Kalau tadinya di sini bukan ATmega 16, sesuaikan dulu ya, sesuai rangkaian yang kita buat. Di sini saya otomatisnya seperti ini. Kemudian ini ya, generate program save and exit. Nah, kita masukkan folder tadi dalam dokumen tutorial. Sini saya buat folder baru untuk CVAVR-nya. Oke. Nah, di sini lagi saya buat folder baru khusus untuk LED-nya. LED. Nah, di sini kita namain LED aja. Nah, di sini save-nya 3 kali ya, 3 save-an. Yang pertama bahasa C-nya, kemudian project-nya, dan kode wizard dari CVAVR-nya. Samain aja semuanya, LED 3 kali. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Nah, ini kondisi ya, kondisi chipnya, kondisi defaultnya seperti ini. Nah, ini bisa kita abaikan sebetulnya. Kita bisa abaikan, kita hapus aja. Diabaikan. Ini kondisi port A, kondisi chip dari chip A secara defaultnya. Nah, hapusnya tadi sampai sini, sampai declare your program. Nah, di sini kita perhatikan kembali di kurun perawalnya. Ini bukanya di sini, tutupnya di sini, dan while di sini, tutupnya di sini. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian untuk memulai kita di bawah void ya, di bagian void kita membuat set kondisi awal, menentukan input ataupun output. Nah, LED ini kan output, maka kita tentukan DDR. Nah, pada port keberapakah LED dipasangkan? Dalam rangkaian kita membuat pada port C, maka klik aja port C. Oke. Dan sama dengan, nah di sini kita mau menggunakan apa? Hexa atau biner? Saya akan menggunakan biner ya. Untuk penjelasan hexa dan biner ada di video sebelumnya. Kemudian 0B, sorry. Nah, di sini kita hanya menentukan pin 0. Pin 0 ini ke terakhir. Berarti nah, untuk kali ini kita setup aja semua port C, kita setup aja sebagai sebagai output ya. Biar nggak bingung walaupun kita pakai satu. Oke, maka kita setup semuanya jadi berarti satu kodenya semua. 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gitu. Nah, untuk pin 0 itu di mana sih letaknya? Di sini nih, paling terakhir. Paling kanan ya. Dalam kode biner di sini paling kanan. Ini port 0. Kemudian ke kiri port 1 2 3 4 5 6 7. Nah, karena kan ada 8 port. Nah, dihitungnya dari pin 0 seperti itu. Nah, maka di sini sudah ditentukan bahwa port C semuanya adalah sebagai output. Kemudian kita langsung saja eksekusi programnya untuk menyalakan. Nah, untuk menyalakannya kita menggunakan perintah port. Kita menggunakan port C, berarti port C sama dengan 0B untuk menyalakan ya. Berarti 1 karena dia katoda, ini pakainya ground, jadi makanya 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini kan sebenarnya nyala semua nih settingannya. Nah, sedangkan kita cuma pakai port 1 doang, nggak masalah. Cuma kalau misalkan pengen lebih enak, kita yang lainnya matikan saja. Berarti cuma ujungnya satu aja yang menyala, dan satu yaitu sisi sebelah kanan, yaitu pin 0. Berarti yang lainnya nolkan saja. 1 2 3 4 5 6 7 kan, dan ini ke 8-nya.
Nah, ini artinya berarti yang satu ini adalah pin 0 ya. Pin 0 ini menyala. Itu. Jadi high. Berlogika 1 dan high. Dan yang lainnya karena nggak dipakai, ya udah matiin aja. Seperti itu. Ini dalam bentuk biner ya. Kita coba dulu. Maka di sini adalah build all project. Nah, kita masuk ke sini, ke Proteusnya, double klik di chipnya, kita masukkan program tadi ada di tutorial CVAVR LED. Adanya di debug ya, kita cari .x. Oke, klik OK. Nah, tinggal play, maka dia akan menyala. Nah, seperti itu. Jadi kodenya seperti itu ya. Oke, kita stop aja di sini. Nah, selanjutnya kita langsung saja nih buat kita tambahkan aja ya langsung. Berarti video kali ini kita langsung buat yang segmen ya. Berarti kita pilih di sini. Nah, di sini kemudian pick device. Bisa juga kita membuat project baru. Oke, sekarang kita buat project baru saja biar lebih ini ya, lebih terorganisir. Kita buat project baru saja. Oke, nah ini save ya, yang LED ini kita save. Nah, sekarang kita buat project baru saja, nggak perlu digabungkan, takutnya nanti malah bingung ya. Setelah nanti sudah terbiasa dan sudah baru kita coba yang digabungkan. Nah, kali ini kita akan project baru, kita buat project baru saja. Nah, nama projectnya 7 segmen. Kita tempatkan ke tadi ya, ke tutorial Proteus. Nah, di sini kita buat project baru. Tadi untuk proyekan yang LED kita tidak membuat folder ini ya, adanya di folder Proteus langsung tadi. Nah, sedangkan ini kita buat foldernya sendiri untuk 7 segmen. Kemudian select folder. Nah, tadi yang LED cuma sampai sini aja nih, di folder Proteus di luar. Nah, sekarang kalau di 7 segmen kita buat foldernya untuk khusus 7 segmen. Nah, di sini kalau kalian misalnya don't create schematic, itu tampilannya akan kosong ya, tidak seperti tadi. Kalau tadi kan kita buat schematic. Nah, sekarang kita coba nih, gimana sih kalau yang don't create schematic. Nah, ini berarti kita semua don't create, no finish. Nah, jadi kalau kita perbesar, kalau semua itu kosong seperti ini. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kita langsung aja klik sini nih. Nah, gitu ya. Nah, sekarang sudah siap, kita balik ke komponen mode seperti biasa, pick device. Nah, tadi kita menggunakan ATMega yang sama ya. Kita 16 saja. Sekarang 7 segmen 7 segmen. Nah, kita cari yang warna kita pakai yang katoda dulu. Katoda green. Kemudian kayak langsung saja ke anoda ya. Kita langsung 2 segmen aja, anoda dan katoda. Kita anoda pakai yang merah. Merah ini yang merah aja ya. Kemudian saja langsung oke saja. Kemudian kita langsung merangkainya. Nah, kita akan ini kan 2 segmen, anoda dan katoda. Kita pakai port C dan port D saja. Anoda dia ininya powernya ada di atas, berarti kita ini mau biar rapi saja ya, biar rapi kita taruh di atas. Kemudian yang ini kita taruh di bawah, yang katoda. Nah, gitu. Kemudian sambungkan seperti biasa. Nah, di sini kaki 7 segmen ada 7 ya.
cuma ada 7. Jadi kita sambungkan dari pin 0 sampai dengan pin 6 saja. Nah, pin ke-8 yaitu pin 7. Berarti kita kalau nyebutnya pin 0 itu pin pertama gitu ya. Pin 1, pin kedua gitu. Nah, berarti ini kita cuma pakai 7. Nah, ini tuh kalau di rangkaian fisik ini digunakan untuk titik. Nah, sedangkan di simulasi cuma nggak ada titik ya, cuma angkanya aja langsung. Kemudian ini langsung sini sambungkan juga. Oh, ini tidak ada ya. Batalkan, klik kanan aja langsung. Nah, kemudian yang dibutuhkan adalah di terminal sini. Terminal mode power untuk yang anoda. Nah, yang di atas ini sambungkan, dan ground untuk katoda. 7 segmen katoda. Jenis katoda. Oke, setelah sambung kita seperti biasa langsung ke CV AVR. Nah, di sini kita buat new project juga ya. Yes. Yang paling atas AVR. Oke, kita tunggu. Nah, nanti akan dijelaskan bedanya menggunakan anoda dan katoda ketika kita coding. Nah, kode wizardnya di sini kita langsung saja generate program. Nah, ini kan LED, kita buat folder 7 segmen. Ini kita kopas untuk file name-nya. Nah, berarti ada di folder segmen. Kita di sini save seperti biasa 3 kali. Namanya samain saja. Oke, sudah 3 kali prosesnya. Nah, baik, setelah ini selesai ya 7 segmen. Seperti biasa kita langsung saja dari sini kita hapus saja biar nggak terlalu pusing ya. Itu karena kondisi tadi seperti yang dijelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan, itu adalah kondisi awal, kondisi defaultnya. Nah, kita sekarang atur sendiri kondisinya. Kita akan menggunakan port C dan port D. Data directionnya diisi DDR C, berarti yang pertama. Kita tentukan sebagai output. Nah, ini kan segmen-segmen masih output ya. Kita menggunakan biner aja 0B. Output berarti satukan semua 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tadi kan seperti yang dikatakan 7 segmen ini cuma ada 7 kaki. Mana yang nggak kepake? Nah, yang nggak kepake itu yang di sini nih, paling kiri, paling pertama ini nggak kepake. Tapi kita ini aja biar lebih mudah, kita setting saja. Jadi setting semua gitu ya. Kemudian DDRD. Nah, 7 segmen yang kedua yaitu katode. Nah, sama ya. Dalam menentukan input output ini sama aja kodenya, nggak ada. Jadi kalau menentukan output di satu semua. Nah, cuman yang beda nanti di sini nih di kodenya. Nah, kita langsung saja port C. Nah, ini anoda. Tadi kan untuk menentukan high atau low, atau dengan kata lain nyala atau mati, menggunakan logika 1 ya. Nah, sedangkan anoda ini kebalikannya. Tadi kan yang LED pakainya katoda nih. Nah, itu kan normal, berarti logika 1 artinya nyala. Nah, sedangkan anoda kebalikannya. Logika untuk menyalakan adalah 0. Kita pakai biner 0B. 0-nya 8 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 titik koma. Kemudian port D. Nah, port D ini kan katoda. Berarti kodenya logikanya 1, 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu. Jadi yang normal itu yang katoda nih. Logika 1 artinya nyala gitu. Sedangkan anoda kebalikannya. Langsung saja will all project. Oke, setelah itu
langsung sini ya. Di sini kita double klik, kemudian program file, segment segment. Nah, di CVR ya. Tadi di segment segment, kemudian debug, exe, dan folder file hex, format hex. Oke. Langsung nyalakan saja, seharusnya menyala semua. Oke, betul ya, menyala semua. Berarti kodenya, programnya betul gitu, dan rangkaiannya pas. Nah, kita buktikan ya anoda itu kebalikannya. Kita di sini buktikan ya. Kita buktikan bahwa anoda itu kebalikannya. Kalau kita set anoda ini, port C ini kan segmen yang anoda, kita set 1, maka ini semuanya akan mati. Nah, jangan lupa kalau untuk ininya build all project dulu. Nah, di sini jangan langsung play ya, langsung kita matikan dulu. Nah, tadi kan sudah di upload, jadi nggak perlu di upload lagi, jadi langsung play aja. Matikan dulu, kemudian langsung play. Nah, maka anoda ini mati ya, sesuai tadi yang dikatakan bahwa anoda ini kebalikannya dari katoda gitu. Jadi kalau di set 1 maka dia mati. Untuk mengatur angka di sini simple ya. Kita ini ubah dulu nyala semua. Oke. Nah, kita membuat angka nih. Angkanya mana sih? Nah, jadi angkanya itu paling atas ini huruf A, pin 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya. Jadi paling atas, ke kanan, ke bawah, bawah kanan, kemudian paling bawah, bawah kiri, atas kiri, kemudian tengah. Nah, itu urutannya. Kita coba membuat angka 1 pada anoda, segmen 7 anoda. Itu di port C di sini ya. Jadi angka 1 itu yang dibutuhkan adalah ini ya. Nah, ini nih. Ini kan 0, 1. Kita nyebutnya pin ya. Pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Nah, pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, pin 5. Nah, gitu. Nah, kita akan membuat angka 1. Berarti yang dipakai ini. Berarti pin 1 dan pin 2. Nah, di sini berarti ini kan nyala semua nih. Kalau Anda ada kan 0 nyala. Berarti yang pin 0 dimatikan, pin 2 nyala, pin 1 nyala, pin 2 nyala, yang lainnya dimatikan. Seperti yang dibilang tadi, karena anoda itu kebalikannya. Jadi yang satu itu yang mati. Nah, oke. Kita langsung kita coba dulu yang ini, build all project. Kemudian ke Proteus. Kita stop dulu, kemudian play lagi. Run lagi. Nah, maka yang di sini dibuat angka 1 ya. Nah, sesuai yang ini nih. Pin 1 dan pin 2. Pin 1 dan pin 2. Nah, ini dia. Lagi-lagi diingat ini anoda ya. Ini anoda. Jadi yang 0 yang menyala. Nah, sekarang kita coba yang katoda, kita buat angka 2. Berarti angka 2 itu ini ya. Ini pin 0 berarti pin 0, pin 1. Nah, ini pin 6. Kemudian ini 0, 1, 2, 3, 4, pin 4 dan pin 3. Gitu. Kita coba yang dinyalakan, berarti tadi pin 0 ini nyala, pin 1 nyala, pin 1 nyala, pin 2 mati ya. Di sini kan kan makanya ini. Pin 2 mati berarti. Nah, kemudian pin 3, pin 2, pin 3 ini pin 3 hidup ya. Pin 4 hidup juga. Pin 5 mati. Pin 0, pin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 di sini. 0. Kemudian pin 5 mati. Pin 6 menyala. 1.
Oke, berarti yang di nonaktifkan cuma 2 tadi. Nah, yang ini kan pin 7 nih, pin 7 kan nggak dipakai. Ini kita mau ubah apapun nggak bakalan mengaruh ya, tidak terpengaruh, jadi kita abaikan saja. Oke, kita coba lagi build all project. Nah, kita stop, kemudian play. Nah, membentuk angka 2 ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk 7 segmen ini tadi kan dikatakan ini pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Itu kalau kita ini kan sebagai abjad ya. Kalau di gambar-gambar sebagai abjad itu kita coba kita cari nih. Segmen truth table. Kita cek. Nah, kalau sebagai abjad itu 0 adalah A. Nah, ini 0 adalah A tadi kan. 1B, 2C. Nah, A, B, C, D, E, F, G. Nah, urutannya kalau A seperti itu. Nah, ini yang untuk pin 8 nih, DP nih. Kalau perangkat fisik ya. Kalau perangkat fisik. Nah, seperti itu. Oke, baik, untuk 7 segmen sampai di sini dulu. Dan selanjutnya kita save dulu ya, jangan lupa save dulu. Nah, kita akan membuat selanjutnya push button, new project, push button. Kita ke tempat tadi tutorial Proteus ya, kita push button. Oke. Nah, next kita create default skematiknya, yang lainnya next aja. Finish, kita gedekan dulu. Seperti biasa ke komponen mode pick device, kita menggunakan ATmega 16 lagi. Nah, selanjutnya push button aktif. Oke, nah kita menggunakan apa nih buttonnya nih? LED, kita coba LED. Oke, LED kuning ya, kuning aja. Hijau deh, sekarang hijau. Double klik LED green, hijau aktif. Oke, setelah itu klik oke, kemudian kita rangkai seperti biasa. Nah, kali ini saya kan untuk LED-nya ya. Tadi LED kita butuh apa namanya, resistor. Oh iya, resistornya ketinggalan. Kita resistor, karena kita LED butuh resistor. Klik OK. Nah, kemudian kita LED-nya ditaruh port C aja. Kita pin 0 aja. Kuning gitu di sini. Nah, LED kan butuh tadi di terminal mode kita pakai ground. Sambungkan. Nah, sambungkan. Nah, di sini kita pakai 220 aja tegangannya. Nah, kita pakai ini ya, apa namanya, kembali ke komponen mode push buttonnya. Nah, ini dia push button. Kita push buttonnya pakai ini aja. Aduh, salah klik. Kita nah, kita pakai port B. Di sini port B pin 0. Nah, kemudian push button ini pakainya apa namanya? Pakai ground juga. Nah, ya seperti ini. Kita langsung saja ke kodenya. Nah, ini sama-sama ground berarti ya. Kita buat project, new project, yes.
Oke, seperti biasa langsung saja di sini. Nah, di sini CVR sudah CVR, kita buat push button. Oke, kita save di sini. Seperti biasa 3 kali. Oke, selesai. Seperti biasa di sini abaikan saja. Salah tadi. Nah, dari sini nih. Oke. Setelah itu buat kondisi seperti biasa, DDR, kita DDR C ya. Menentukan output. Maka kita menggunakan biner lagi 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 titik koma. Nah, kemudian yang dipakai lagi adalah DDR B untuk push buttonnya sama dengan. Nah, ini kita setup sebagai input ya karena push button. Maka 0B 0 0 0 0 0 0 0. Nah, gitu kondisi awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita nggak langsung ke sini nih, kita set kondisi awal dulu bahwa sebelum ditekan kan push button nih, nanti kita menyalakannya itu ketika ditekan push buttonnya, kita diklik. Maka kondisi pertama adalah port C ya, port C nya kita kondisikan sebagai mati dulu. 0 0 0 0 0 0 0. Nah, gitu. Dan port B yaitu di push buttonnya, kondisi awal itu berarti floating ya, 0B 0 0 0 0 0. Oke, setelah itu baru kita, nah kondisinya di sini menggunakan if ya, fungsi if. Jadi if, nah di sini kita pakai pin 0 ya dari port B, maka pakainya pin berarti pin B titik, kita menggunakan satu aja, titik 0 jika ditekan, nah sama dengan 0. Oh sorry, berarti di sini itu 0 ya, untuk kondisi awal itu 0 8. Oke, maka di sini perintah if di sini. Nah, ini artinya pin B titik 0 itu ini nih, pin 0 kan di pada port B. Nah, ini artinya ditekan gitu kan, bernilai sama dengan 0, itu pull up aktif ya, karena input tadi pull up aktif, jadi ditekan itu artinya 0 gitu. Maka akan melakukan sesuatu di kurung kurawal if-nya ini. Nah, berarti kita buat program dalam if lagi, yaitu buka kurung kurawal. Nah, maka ketika ditekan itu akan apa? Port C, nah, lampu kan LED tadi sama dengan akan aktif ya, 0B 1 2 3 4 8. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa ditutup kurungnya. Nah, kita coba ya build all project. Kita di sini masukkan filenya, push button, CVR, push button, debug, hex, kemudian oke, kemudian play. Nah, kan belum ditekan nih, makanya gimana, ini kan belum nyala karena belum ditekan kan, kondisinya pakai if tadi. Kita tekan coba, set. Nah, dia akan menyala seperti itu ya. Nah, untuk lebih ini kan
tadi kita tekan ya, tapi dia ngangkat lagi. Kalau untuk menekan yang terus-terusan seperti di sini aja nih, yang tombol merah ini. Nah gitu. Oke, kita stop dulu ini. Nah, kita tambahkan nih di sini nih, biar lebih enak. Else. Nah, berarti kan ini artinya jika ditekan berarti nyala port C. Else kalau nggak ditekan berarti port C-nya mati. Kita buat kondisi seperti itu. Oke, kita lihat perbedaannya nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, build a project. Else kalau nggak ditekan port C-nya mati. Nah, contohnya itu seperti ini. Play. Nah, di play langsung nyala kan? Kenapa? Nah, ini kita sudah kondisikan nyala menekan di sininya. Kita lepas akan mati. Tuh gitu. Jadi gini perbedaannya tadi kan kalau tadi diklik sekali nyala tuh. Kalau yang tadi kan nyala terus sebelum ada LC-nya. Nah itu. Jadi kalau nggak ada LC-nya itu kalau ditekan sekali dengan sekali nyala terus. Nah tapi kalau ada LC-nya kalau lepas berarti mati. Jadi kalau ke sini kalau kita ngeliat di sini ditekan tahan lama aja. Nah nyala. Nah itu bedanya ada LC-nya ada dan enggaknya. Kalau dilepas mati. Nah gitu. Kemudian untuk menekan terus-terusan klik aja yang merah. Nah ini dia, klik tombol merah bahkan dia akan nyala terus karena dia menekan terus tuh. Kemudian kalau dilepas mati kan nyala. Nah ini kalau kita klik doang di sini kan lepas lagi tuh, makanya nyalanya pas ketika dikliknya aja tuh, ditekan klik tekan nah menyala gitu. Kita lepas mati. Nah seperti yang sesuai codingannya ini begitu ya. Nah oke, cukup sekian ya dari video kali ini tentang LED tadi, kemudian step segment dan push button. Nah oke baik, bisa dipelajari lagi dari banyak ya sumber-sumber yang untuk mempelajari Proteus dan CVR ini. Nah ini adalah salah satunya itu dari yang kita buat ini. Kita belajar 3 aplikasi kontrol ya, LED sebagai output, segment sebagai output, dan push button sebagai input. Nah, baiklah, cukup sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.